Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bab tentang wanita yang haram dinikahi. Mahram didefinisikan sebagai para wanita yang diharamkan untuk dinikahi secara permanen, baik karena faktor kerabat, penyusuan ataupun perbesanan. Salah satu faktor yang paling menentukan dalam urusan boleh tidaknya suatu pernikahan terjadi adalah status wanita yang menjadi pengantin. Para ulama membagi wanita yang merupakan mahram menjadi dua klasifikasi besar: mahram yang bersifat abadi dan mahram yang tidak abadi alias sementara. Al-Quran telah menyebutkan sebagian dari wanita yang haram untuk dinikahi, antara lain seperti arti Quran surat An-Nisa ayat 23, diharamkan atas kamu, ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu istrimu, anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri. Tetapi jika kamu belum bercampur dengan istri-istrimu itu, maka tidak berdosa bagi kamu mengawininya. Istri-istri anak kandungmu, dan menghimpunkan dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Juga terdapat dalam hadis dari beberapa riwayat yang menjelaskan tentang wanita-wanita yang haram dinikahi. Di antaranya yaitu Abdullah bin Yusuf akhbarnu Maliki an Abi Zinad an Ahraj an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yuzma'u baina mar'ati wa ammatiha wala baina mar'ati wahtiha, yang artinya Abdullah ibnu Yusuf menyampaikan kepada kami, Malik mengabarkan kepada kami dari Abi al-Zinad, dari Al-A'raj, dari Abu Hurairah radhiyallahu anha, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, janganlah kamu mengumpulkan dalam pernikahan perempuan dengan bibinya dari pihak ayah dan perempuan dengan bibinya dari pihak ibu. Dari ayat dan hadis ini dapat kita rinci ada beberapa kriteria yang haram dinikahi dan sekaligus juga menjadi orang yang boleh melihat bagian aurat tertentu dari wanita. Berikut penjelasannya. Pertama, mahram karena nasab. Mahram karena nasab adalah hubungan antara seorang perempuan dengan laki-laki masih satu nasab atau hubungan keluarga. Tapi dalam syariat Islam, tidak semua hubungan keluarga itu berarti terjadi kemahraman. Hanya hubungan tertentu saja yang hubungannya mahram. Di luar apa yang ditetapkan, maka tidak ada hubungan kemahraman. Yang pertama, ibu kandung. Buat seorang laki-laki, wanita yang pertama kali menjadi mahram adalah ibunya sendiri. Maksudnya adalah ibu yang melahirkan dirinya. Haram terjadi pernikahan antara seorang laki-laki dengan ibu kandungnya sendiri. Hukum yang berlaku pada diri seorang ibu juga seterusnya berlaku kepada ibu atau nenek dan ibunya nenek ke atas. Yang kedua, anak wanita, anak-anakmu perempuan. Buat seorang laki-laki, anak kandung perempuannya adalah wanita yang menjadi mahramnya, sehingga haram terjadi perkawinan antara mereka. Dan anak perempuan dari anak perempuan atau cucu dan seterusnya ke bawah. Hukumnya mengikuti terus sampai kepada keturunannya. Yang ketiga, saudari kandung. Saudara-saudaramu yang perempuan. Seorang laki-laki diharamkan menikah dengan saudari wanitanya. Yang dimaksud dengan saudari wanita bisa saja sebagai kakak atau sebagai adik. Keduanya sama kedudukannya, yaitu sama-sama haram untuk dinikahi. Baik posisinya sebagai saudari itu seayah seibu atau saudari seayah
tidak seibu, atau saudari seibu tapi tidak seayah. Yang keempat, saudari ayah, saudara-saudara bapakmu yang perempuan. Dalam ungkapan bahasa Indonesia, saudari ayah sering disebut bibi, dan dalam bahasa pergaulan sehari-hari bisa disebut dengan tante. Seorang laki-laki diharamkan menikah dengan saudari ayahnya atau bibinya sendiri. Yang kelima, saudari ibu, saudara-saudara ibumu yang perempuan. Dalam istilah kita, saudari ayah atau saudari ibu tidak dibedakan panggilannya. Namun dalam syariat Islam, keduanya berbeda. Saudari ibu dalam bentuk tunggal disebut halah, sedangkan dalam bentuk jamak disebut halat. 6. Keponakan dari saudara laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki. Anak-anak wanita yang lahir dari saudara laki-laki termasuk wanita yang haram dinikahi. Dalam panggilan akrab kita, mereka semua termasuk keponakan. Sedangkan dalam istilah syariah disebut banatul akh. Anak wanita dari saudara laki-laki ini diharamkan untuk dinikahi dengan dasar potongan ayat. 7. Keponakan dari saudara wanita, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan. Anak-anak wanita dari saudara wanita disebut banatul aut, termasuk para wanita yang haram untuk dinikahi. B. Mahram karena musaharah. Penyebab keharaman abadi kedua adalah karena musaharah atau akibat adanya pernikahan sehingga terjadi hubungan mertua menantu atau orang tua tiri. Kemahramannya bukan bersifat sementara tapi menjadi mahram yang sifatnya abadi, yaitu pertama ibu dari istri, mertua wanita. Seorang laki-laki diharamkan selama-lamanya menikahi ibu dari istrinya atau mertua perempuannya. Sifat kemahramannya berlaku untuk selama-lamanya. Yang kedua, anak wanita dari istri atau anak tiri. Bila seorang laki-laki menikahi seorang janda dan anak perawan, maka haram selamanya untuk suatu ketika menikahi anak tirinya itu. Keharamannya bersifat selama-lamanya meskipun ibunya telah wafat atau bercerai. Yang ketiga, istri dari anak laki-laki atau menantu. Seorang laki-laki diharamkan untuk menikahi istri dari anaknya sendiri atau dalam bahasa lain menantunya sendiri. Dan keharamannya berlaku untuk selama-lamanya meskipun wanita itu barangkali sudah tidak lagi menjadi menantunya. Yang keempat, istri dari ayah atau ibu tiri. Sedangkan yang dimaksud dengan istri dari ayah tidak lain adalah ibu tiri. Para wanita yang telah dinikahi oleh ayah maka haram bagi putranya untuk menikahi janda-janda dari ayah sendiri. Sebab kedudukannya para wanita itu tidak lain adalah sebagai ibu. Meski hanya ibu tiri dan status ibu tiri sama haramnya untuk dinikahi sebagaimana haramnya menikahi ibu kandung. Dalil pengharaman untuk menikahi ibu tiri adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Nisa ayat 22 yang artinya, dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu terkecuali pada masa yang telah lampau. Sungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci oleh Allah dan seburuk-buruk jalan yang ditempuh. C. Mahram karena penyusuan. Yang pertama, wanita yang menyusui. Wanita yang secara langsung menyusui bayi orang lain secara otomatis menjadi mahram terhadap bayi tersebut. Jumlah wanita yang menyusui tidak harus hanya satu orang, tetapi dimungkinkan ada beberapa orang. 2. Anak wanita dari wanita yang menyusui. Bila wanita yang menyusui itu punya anak perempuan, maka anak perempuan itu otomatis menjadi saudari sesusuan dengan bayi itu, sehingga hubungan mereka menjadi mahram selama-lamanya. Yang ketiga, saudari wanita dari wanita yang menyusui. Demikian juga bila wanita yang menyusui bayi itu punya saudari perempuan, baik sebagai kakak ataupun adik, maka dia pun ikut menjadi mahram juga. 4. Ibu dari wanita yang menyusui. Meski tidak menyusui langsung bayi itu, tapi ibu dari wanita yang menyusui juga berstatus mahram kepada bayi itu. 5. Ibu dari suami wanita yang menyusui. 6. Saudari dari suami wanita yang menyusui. 7. Bayi wanita yang menyusui pada wanita yang sama. Yang D. Mahram yang bersifat sementara. Kemahraman ini bersifat sementara bila terjadi sesuatu. Laki-laki yang tadinya menikahi seorang wanita menjadi boleh menikahinya. Bentuk kemahraman yang ini semata-mata mengharamkan pernikahan saja, tapi tidak membuat seseorang boleh melihat aurat, berkhalwat dan berpergian bersama, yaitu mahram yang bersifat muakkad atau sementara. Yang membolehkan semuanya itu hanyalah bila wanita itu mahram yang bersifat abadi. Di antara
para wanita yang termasuk ke dalam kelompok haram dinikahi secara sementara waktu saja adalah istri orang lain, saudara ipar, masih masa idah, istri yang ditalak 3, wanita penzina, istri yang dilian, wanita kafir selain ahli kitab. Itulah wanita-wanita yang dilarang dinikahi oleh Islam. Semoga kita senantiasa terjaga dalam hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah sedikit penjelasan dari saya mengenai wanita-wanita yang haram dinikahi oleh laki-laki. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Allahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.